selamat datang kembali di channel Taslim Solusi Elektrindo. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pompa sewage atau pompa limbah. Pompa ini memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pengolahan air limbah, baik di rumah, gedung bertingkat, maupun fasilitas industri. Yuk simak penjelasan lengkapnya. Pompa sewage adalah jenis pompa yang digunakan untuk memompa air limbah atau sewage yang biasa mengandung padatan atau kotoran. Pompa ini dirancang khusus untuk menangani cairan yang lebih kental dan berisi material yang lebih berat, seperti sampah atau lumpur. Pompa ini sangat penting dalam sistem pembuangan limbah di lingkungan rumah tangga, gedung bertingkat, maupun industri. Pompa sewage terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk memastikan pompa itu berfungsi secara optimal. Berikut adalah komponen-komponen penting yang ada pada pompa sewage. Komponen pertama adalah motor penggerak atau motor drive. Motor ini berfungsi untuk memberikan tenaga pada pompa agar impeller bisa berputar. Motor pada pompa sewage biasanya menggunakan tenaga listrik, tetapi pada beberapa model juga ada yang menggunakan tenaga diesel, terutama untuk aplikasi di lokasi yang tidak terhubung dengan sumber listrik. Kedua, yaitu ada impeller. Impeller adalah komponen yang berfungsi untuk mendorong cairan ke dalam sistem pembuangan. Ketika motor berputar, impeller akan berputar dan menghasilkan gaya sentrifugal yang mendorong air limbah menuju saluran pembuangan. Impeller ini sangat penting dalam memindahkan cairan dengan efisien. Jenis impeller bisa bervariasi mulai dari impeller tertutup hingga impeller terbuka, tergantung pada jenis cairan yang dipompa. Ketiga yaitu ada casing pompa atau bisa disebut juga dengan pump casing. Casing pompa adalah wadah yang menampung semua komponen di dalam pompa dan memastikan aliran cairan tetap terkontrol. Casing ini dirancang agar bisa menahan tekanan tinggi yang terjadi saat proses pemompaan. Bahan casing biasanya terbuat dari logam yang tahan korosi atau plastik untuk melindungi komponen pompa dari kerusakan. Dan yang keempat ada section dan discharge ports. Pada casing pompa terdapat dua ports utama, yaitu section port dan discharge port. Section port adalah tempat cairan limbah masuk ke dalam pompa, sedangkan discharge port adalah tempat cairan keluar setelah dipompa. Kedua port ini penting untuk menjaga aliran cairan tetap stabil dan memastikan pompa berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada seal atau bisa disebut juga segel. Segel atau seal pada pompa berfungsi untuk mencegah kebocoran cairan di sekitar bagian-bagian yang bergerak, terutama di bagian poros pompa. Segel ini sangat penting untuk menjaga agar cairan limbah tidak bocor ke bagian luar pompa yang dapat merusak motor atau komponen lainnya. Dan selanjutnya ada bagian bearing atau yang biasa disebut dengan bantalan. Bearing atau bantalan adalah komponen yang mendukung poros pompa agar bisa berputar dengan lancar. Bantalan ini mengurangi gesekan antara poros dan casing, serta memastikan agar motor dan impeller bisa berputar tanpa hambatan yang berarti. Bantalan yang rusak bisa mengurangi efisiensi pompa, bahkan menyebabkan kerusakan pada motor. Dan selanjutnya itu ada discharge valve atau bisa disebut dengan klep pengeluaran. Klep pengeluaran berfungsi untuk mengatur aliran cairan yang keluar dari pompa. Dengan klep ini kita bisa mengatur seberapa banyak cairan yang akan dipompa keluar dari sistem, serta menutup saluran bila diperlukan, misalnya saat pompa dalam perawatan atau dalam keadaan darurat. Berikutnya ada strainer atau penyaring. Strainer adalah komponen yang digunakan untuk menyaring kotoran atau benda besar yang bisa merusak impeller. Strainer ini bekerja dengan cara memfilter material yang lebih besar agar tidak masuk ke dalam pompa dan menyebabkan kerusakan atau penyumbatan pada pompa. Dan yang terakhir itu ada volute. Volute adalah bagian dari casing pompa yang berfungsi untuk mengumpulkan cairan yang keluar dari impeller dan mengarahkannya ke discharge port. Desain volute sangat penting dalam menentukan efisiensi pompa, karena harus mampu mengurangi turbulensi dan memastikan aliran cairan tetap lancar. Dan demikian penjelasan lengkap mengenai pompa sewage dan komponen-komponennya. Dengan pemahaman tentang komponen ini, kita bisa lebih mengerti bagaimana pompa sewage bekerja dengan baik dalam memindahkan air limbah. Bersihkan limbah dengan cepat dan aman, cocok untuk semua kebutuhan, gunakanlah pompa sewage yang terbaik di kelasnya. Oke guys, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan untuk mendapatkan video menarik lainnya, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.